Salam sejahtera buat anak-anakku sekalian. Pada bagian ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner. Adapun tujuan yang harus kita capai dalam pembelajaran gelombang stasioner ini adalah diharapkan anak-anak semua pada akhirnya mampu menganalisis gelombang stasioner untuk ujung bebas dan kemudian juga mampu menganalisis gelombang stasioner pada ujung tetap. Jadi ada dua tujuan, pada ujung bebas dan ujung tetap. Nanti kita lihat. Nah, kita mulai dengan definisi. Jadi di dalam fisika anak-anak, gelombang stasioner itu punya beberapa nama. Ada yang di dalam buku-buku tertentu mereka pakai gelombang stasioner. Buku lain bilang gelombang tegak. Di buku-buku lain juga pakai gelombang berdiri. Nah, di dalam fisika gelombang stasioner itu adalah gelombang yang bergetar seiring dengan waktu, tetapi letak amplitudonya tidak bergerak melalui ruang. Jadi bentuknya seperti ini anak-anak, gelombang stasioner. Jadi dia punya amplitudo itu di sini saja dia tidak bergerak. Dia amplitudo di sini terus dia tidak bergerak. Dia tidak bergerak maju ke kanan atau dia tidak bergerak ke kiri. Dia hanya bergerak berganti posisi. Ke atas, ke bawah amplitudonya. Setiap titik pada tali, kalau misalkan ini tali, setiap titik pada tali akan tetap memiliki simpangan yang sama. Hanya dia akan berubah fasenya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Nanti di dalam animasi kita akan lihat. Oke, ini gambaran sedikit tentang gambaran tentang gelombang stasioner atau gelombang berdiri. Nah, gelombang ini diakibatkan karena ada perpaduan atau interferensi dari gelombang datang dan gelombang pantul. Nanti sebentar kita lihat. Jadi, anak-anak dari gambar tadi ada beberapa hal. Nah, di lokasi di mana nilai mutlak dari amplitudo 0 itu disebut simpul. Jadi perhatikan, amplitudenya 0 di sini. Ini amplitudenya 0, 0. Nah, pada lokasi di mana amplitudenya 0 itu dinamakan simpul. Jadi ini simpul. Oke, yang berikut. Nah, di lokasi di mana nilai mutlak dari amplitudonya maksimum itu disebut perut. Perhatikan, ini amplitudonya maksimum, maka ini perut. Ini perut. Ini gambaran ya. Nanti realnya bentuk gelombang stasioner nanti kita lihat pada animasi. Nah, anak-anak, fenomena ini biasanya terjadi karena adanya interferensi. Interferensi ini artinya penggabungan ya. Interferensi antara dua buah gelombang yang bergerak berlawanan arah. Jadi ingat, fenomena gelombang berdiri baik pada ujung bebas, ujung terikat itu karena adanya perpaduan gelombang yang memiliki arah yang berlawanan. Oke. Kita sudah definisinya. Sekarang anak-anak, untuk lebih jelas mari kita lihat animasinya. Oke anak-anak, ini kita gunakan masih aplikasi yang sama dari animasi pad. Jadi kalau kita pilih ujung terikat, maka ujungnya terikat di sini. Oke. Kemudian kalau kita pilih ujung bebas, nanti dia bisa bergerak naik turun seperti ini. Jadi ujung bebasnya bisa naik turun. Oke. Nah, sekarang anak-anak, kalau kita untuk memahami gelombang stasioner, kita pilih pulsa dulu. Nah, setiap gelombang, setiap pulsa ini kalau dia mengenai baik ujung bebas maupun ujung terikat, dia akan dipantulkan kembali. Coba kita lihat ujung bebas. Lihat ya, dia akan dipantulkan kembali. Saya buat rekamannya agak kecil, anak-anak bisa lihat nanti. Oke, dia punya amplitudo kita kasih besar. Oke. Ini gelombang datang, ini gelombang pantul. Oke, jadi kita ulang. Untuk ujung bebas, ini gelombang datang, gelombang pantulnya fasenya tetap sama ke atas. Nah, bagaimana kalau ujung terikat? Kita lihat ya. Ujung terikat, kita kasih satu impuls, maka lihat anak-anak, hasil pemantulannya itu berbalik fase. Kita ulang ya. Ini gelombang datang, gelombang pantulnya dia akan berbalik fase. Nah, gelombang stasioner atau gelombang berdiri ini anak-anak terjadi karena perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul tadi. Jadi misalnya saya buat dua pulsa, gelombang ini kemudian ini, maka lihat saat mereka bertemu akan terjadi interferensi. Interferensi atau perpaduan itu akan menimbulkan dua hal. Satu,
interferensi yang konstruktif atau saling membangun, jadi dia punya amplitudo gelombang semakin besar. Yang kedua, interferensi yang destruktif atau saling meniadakan, jadi tidak ada amplitudonya sama dengan 0. Sekarang seperti apa bentuk gelombangnya? Ini contoh ya, amplitudonya saya kasih kecil sedikit. Kita mulai dari ujung terikat. Anak-anak bisa lihat, maka terbentuk gelombang stasioner. Jadi ini bentuk gelombang stasioner. Ada simpul, ada perut, ada simpul, ada perut. Jadi masing-masing titik ini dia memiliki simpangan yang sama besar, tetapi dia hanya berbalik fase. Fase awal di atas, kemudian di bawah. Ini adalah bentuk dari gelombang stasioner. Oke. Nah, gelombang stasioner ujung terikat dimulai dengan simpul. Di sini. Oke. Sekarang bagaimana kalau ujung bebas? Oke, saya mungkin ulang ini. Kita pilih ujung bebas dulu, lalu kita pilih osilasi. Nah, saat gelombang ini datang, dia akan dipantulkan. Nah, itu terjadi terus-menerus dan terjadi perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul, sehingga terbentuk gelombang stasioner seperti ini. Nah, gelombang stasioner untuk ujung bebas yang terbentuk duluan adalah perut. Diikuti simpul, perut, simpul, perut. Oke, kalau misalnya, sabar saya kasih redamannya agak kecil. Oke, ini bentuknya perut, simpul, perut, simpul. Jadi dia mencapai, dia punya titik tuh hanya bergerak naik turun. Dia berbeda dengan gelombang berjalan yang kali lalu kita bahas. Nah, gelombang ini anak-anak, gelombang berdiri ini contohnya adalah gelombang saat kita memetik senar gitar. Jadi senar gitar saat kita petik itu akan membentuk gelombang stasioner yang ada perut dan ada simpulnya. Oke, ini semoga anak-anak bisa paham melalui animasi ini seperti apa bentuk gelombang stasionernya. Oke, jadi kita sudah melihat animasi bentuknya. Jadi ini adalah bentuknya dari gelombang stasioner. Nah, kita mulai dengan gelombang stasioner pada ujung bebas. Ujung bebas berarti dia ujungnya bebas naik turun dan identik dengan terbentuknya pertama adalah terbentuk perut. Oke, maka anak-anak perhatikan bahwa gelombang stasioner ujung bebas ini terbentuk karena ada perpaduan dari gelombang datang arahnya ke kanan dan perpaduannya dengan gelombang pantul arahnya berlawanan ke arah kiri. Persamaannya mengikuti persamaan gelombang berjalan yang kita sudah bahas. Oke, tetapi karena ada perpaduan dua buah gelombang, maka akan terjadi perpaduan atau interferensi. Maka kalau kita lihat persamaan simpangan dari gelombang stasioner ujung bebas, persamaan total adalah persamaan kita jumlahkan persamaan simpangan gelombang datang ditambah dengan persamaan simpangan gelombang pantul. Nah, singkatnya kita dapatkan persamaan A sin omega T kurang Kx. Habis itu kita tambahkan dengan A sin omega T tambah Kx. Kita tambahkan, maka kita dapatkan ini operasi trigonometri ya. Silakan anak-anak cek operasi trigonometri penjumlahan di matematika. Maka hasilnya adalah Y total atau simpangan total setiap titik pada gelombang stasioner itu mengikuti persamaan 2A cos Kx kali sin omega T, di mana simpangan maksimum berarti simpangan pada dia punya perut-perut ya. Simpangan maksimumnya adalah 2A cos Kx. Anak-anak, kita juga bisa menghitung jarak dari, misalnya kita mau hitung jarak dari perut pertama. Perut pertama berarti ini jaraknya pasti 0. Perut kedua jaraknya berapa? Jarak X-nya. Terus ini perut ketiga, perut 4, 5 dan seterusnya. Karena ini perut 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita namakan kalau perut pertama atau perut ke-1 adalah N-nya sama dengan 1. Kedua berarti N-nya 2, ketiga berarti N-nya 3. Maka kita menggunakan persamaan aritmatika, kita dapat persamaan umumnya, kita bisa gunakan di mana ini X atau jarak perut ke N
itu sama dengan N kurang 1 kali 1/2 kali lambda. Jadi misalnya perut ke-9 berarti XP6. Jarak X ini jarak perut ke-6, maka N-nya ganti 6, lalu kita dapat. Oh, perut ke-6, 56, di sini jarak X-nya adalah berapa sentimeter atau berapa meter. Ini untuk perut, sedangkan untuk simpul, masing-masing simpul, misalnya simpul ke-3, simpul 1, 2, 3, kita mau hitung jarak simpul 3 dari ujungnya ini. Kita bisa gunakan persamaan umum XSN sama dengan 2N kurang 1 kali 1/4 lambda. Jadi anak-anak tolong dicatat dan diingat dua persamaan ini. Oke. Nah, contoh kita mau hitung perut simpul ketiga. Simpul ketiga berarti masukkan XS, S berarti simpul, N-nya kita ganti dengan 3, maka sama dengan 2 kali 3 kurang 1 kali 1/4 lambda. Oke, jadi ini beberapa persamaan. Persamaan pertama, kedua, 3, 4 pada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, untuk lebih memahaminya anak-anak, kita lihat contoh soal. Misalnya pada gelombang stasioner ya, titik simpul ke-10 berarti N-nya 10 ya. Titik simpul ke-10 itu berjarak 1,33 meter dari ujung bebasnya. Berarti ini adalah terbentuk pasti perut duluan baru simpul. Nah, dia tanya simpul ke-10. Nah, jika diketahui frekuensi gelombang adalah 50 Hz, anak-anak disuruh menentukan panjang gelombang. Ini panjang gelombang yang pertama. Yang kedua adalah cepat rambat gelombang. Oke, jadi diketahui yang pertama N-nya adalah 10. X untuk simpul ke-10 atau X10-nya adalah 1,33 meter. Oke. Terus diketahui yang lain adalah frekuensi gelombang adalah 50 Hz. Ditanya yang pertama adalah lambda, panjang gelombangnya berapa meter. Oke. Kemudian kecepatan gelombangnya itu berapa meter per sekon. Nah, kalau soal seperti ini, anak-anak kita menyelesaikannya dengan kita harus hitung, kita masukkan, karena kita mau hitung pertama lambda, maka kita hitung pakai persamaan ini. XSN, karena simpul ya, diketahui simpul ke-10, maka XSN sama dengan 2N kurang 1 kali 1/4 lambda. Maka yang diketahui adalah N-nya adalah 10, maka kita taruh di sini XS10 ganti N-nya dengan 10. Berarti dalam kurung juga N-nya kita ganti 10. 2 kali 10 kurang 1 kali 1/4 lambda. Maka kita masukkan X10 atau jarak simpul ke-10 dari ujung bebas adalah 1,33 meter. Oke, kita masukkan 2 kali 10 20, 1 tetap. Nah, ini 1/4 lambda. Maka kita dapatkan ini 20 kurang 1 19, berarti 19/4 ya. Nah, maka kita bisa dapat lambdanya. Karena 1,33 sama dengan 19 bagi 4 itu 4,75 lambda. Maka lambda sama dengan 1,33 bagi 4,75, maka dapat lambdanya adalah 0,28 meter. Kalau kita sudah dapat lambda, maka kecepatannya gampang. Karena ingat rumus kecepatan V sama dengan lambda kali F. Lambdanya 0,28 meter, F-nya tadi diketahui 50 Hz, maka kita dapat kecepatan gelombang stasioner ujung bebas nya adalah 4 meter per second.